Baik, terima kasih Kenli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat, yang sama-sama kita hormati tentu saja Pak Direktur, Pak Aris Junaidi, sahabat saya yang sudah membuka acara ini dengan baik. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya serta perhatian selama ini, kerjasama kita yang sangat baik. Yang terhormat Pak Wiku Sasmito ya, Pak Wiku Sasmito ini adik kelas kami dan juga sekarang menjadi ketua tim pakar di Satgas COVID ya. Kemudian teman-teman dari perguruan tinggi yang saya tidak bisa sebut satu-satu ya. Teman-teman ISKMKI yang memberikan dukungan penuh dalam penyelenggaraan ini semua, ya, Kenli dan teman-teman tentu saja ini, siapa lagi dari RL Dikti tentu saja ini dari 8 LL Dikti yang mengkoordinasi di lapangan untuk kegiatan ini, serta tentu saja seluruh narasumber yang sudah hadir pada pagi ini. Dan yang berbahagia para duta mahasiswa perubahan perilaku. Ini puji syukur senantiasa selalu kita panjatkan ke Ilahi Robbi. Kita bisa terpilih nih ya untuk menjadi duta mahasiswa ya. Maaf penyebutannya itu sekarang duta mahasiswa bukan relawan ya, karena ada relawan yang lain, grup yang lain yang berbeda karakteristiknya sehingga supaya unik ya. Ya, diambillah duta perubahan perilaku masyarakat yang luar biasa. Ini saya kira lebih bagus ya dalam artiannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, pada pagi ini izinkan saya untuk share screen ya, biar pembicaraannya sedikit tertata untuk memberikan gambaran tentang what, why, barangkali how. Secara garis besarnya ya, where and when, teman-teman sekalian itu menjadi duta itu apa aja gitu ya, untuk menjawab pertanyaan basic. Yang selanjutnya ini menjadi dasar bagi narasumber lainnya yang akan memberikan paparan dalam hal yang lebih detail, yang lebih spesifik, sampai nanti di akhir session ini di sore hari ya, sampai barangkali kepada aplikasi yang lebih teknis ya, yang memerlukan simulasi barangkali ya, sehingga teman-teman nanti merasa confidence, percaya diri yang kuat dalam melaksanakan tugas mulia ini. Izinkan saya share screen. Ya, ini dia. Oke. Nah, ini dia. Ini dia maskot kita nih ya. Ini maskot kita nih, ini belum dirilis ini. Karena ini dari bidang perubahan perilaku ya. Sebagaimana kita tahu ya teman-teman, gugus tugas itu kemudian oleh Pak Presiden menjadi metamorfosi menjadi Satgas dengan harapan untuk memerangi COVID ini kita bisa lebih fokus ya dan lebih efektif ya. Satgas ini nih maskot yang baru kita anukan saya mulai dari halaman pertama ya. Jadi saya di bidang perubahan perilaku di bagian edukasinya. Ada 3 tim di bidang perubahan perilaku itu, edukasi di situ Kemdikbud dan Kementerian Agama, kemudian sosialisasi BKKBN dan mitigasi itu dari Pak Irwan dari psikologi itu TNI ya, yang sama-sama kita semua berupaya mencari strategi yang efektif untuk merubah perilaku masyarakat ya. Ya, nah teman-teman sekarang mendapatkan kesempatan untuk terjun langsung, alhamdulillah. Karena dunia pendidikan juga di seluruh dunia juga terpapar ya terdampak oleh COVID ini, sehingga sebagian besar itu tutup sekolahannya. Ya. Tapi kita harus mengkompensasi ya belajar dari rumah itu dengan barangkali yang lebih meaningful, lebih bermakna bagi kita. Dan salah satunya adalah kegiatan ini. Kegiatan ini akan terjun langsung ke masyarakat ya,
ikut berkontribusi kepada masyarakat dalam proyek perubahan sosial, dan ini sangat cocok dengan nafas Kampus Merdeka, cocok dengan kebijakan yang sekarang diusung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Teman-teman yang terpilih sekarang ini akan bisa langsung melihat masyarakat, masalah di masyarakat dan mempraktekkan barangkali alternatif solusi yang ada dalam benak kalian yang lebih baik seperti apa ya. Masalahnya sudah jelas ya, COVID itu adalah masalah mindset kita juga, masyarakat ya. Dan di seluruh dunia juga banyak best practice dan salah satunya adalah seperti yang kita lakukan ini. Nah, teman-teman sekalian, bahwa COVID ini sudah menyerang hampir seluruh dunia dan kematian sekarang sudah tembus ya di angka 1 juta, coba bayangkan ya, 1 juta ya, dan masih terus naik ya. Kita ingat Spanish flu ya, 1 abad yang lalu, tahun 1918, itu sampai memakan korban sepertiga penduduk dunia ya. Itu dipercaya sebagai semacam sekitar 50 juta gitu ya, 50 juta ya. Dan itu luar biasa, dan sekarang berulang. Nah, mudah-mudahan dengan teknologi dan dengan tingkat kesadaran yang lebih tinggi sekarang berdasarkan pengalaman-pengalaman yang lalu, kita tidak akan sampai kekalahan kita sampai telak seperti 1 abad yang lalu ya. Di Indonesia kematian sudah nembus 11.000 ya, bahkan dekat-dekat ke 12. Ini menjadi warning ya bagi kita semua, dan pemerintah ini ingin fokus ya, ke daerah-daerah yang merah ya, atau zona merah. Ada 10 zona merah di situ, provinsi yang tertinggi dari mulai Sumatera Utara, Aceh, DKI Jakarta ya, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua ya. Itu 10 ini ya, kalau kita selesaikan itu kira-kira bisa menyelesaikan lebih daripada setengah masalah Indonesia. Nah, itu yang kenapa ya, ini salah satunya kenapa teman-teman sekarang berada di sini ikut dalam program namanya Duta Mahasiswa Edukasi Perubahan Perilaku ya. Itu salah satunya nih ya. Kita ingin menurunkan jumlah kasus ya yang terjadi di 10 provinsi ini. Ini adalah tahap pertama ya, hanya uji coba di 53 kabupaten kota yang ada di 10 provinsi itu. Jadi belum seluruh kabupaten ya. Belum seluruh kabupaten di 10 provinsi tersebut ya, dan belum seluruh provinsi di Indonesia. Jadi bisa dibayangkan seandainya ini uji coba ini berhasil ya, maka kita akan ekspansi ya ke kabupaten lain, kita akan ekspansi ke provinsi lain ya, sehingga seluruh Indonesia itu tercover masif ya. Strategi ini strategi yang diyakini akan lebih efektif daripada kita mengedepankan tenaga kesehatan dan dokter di garda terdepan ya. Itu sangat keliru karena sekarang saja ya, kalau kita mengedepankan kesehatan atau tentara kesehatan, dokter dan reaksi di depan, maka akan segera itu kita akan keteter ya. Sekarang jumlah korban sudah mencapai, dokter itu 130 ya kalau menurut IDI ya, 92 perawat. Kita tidak mau itu terjadi ya, kita tidak mau itu terjadi, korban terus-menerus, akhirnya pelayanan kesehatan menjadi tidak tertangani, rumah sakit penuh ya. Oleh karena itu harus dibalik ya, strateginya itu dokter di belakang ya, di benteng terakhir, kita yang di depan ya. Kita masyarakat di depan dalam pencegahan, biar dokter dan tenaga kesehatan di belakang, sehingga rumah sakit pun juga tidak akan berjubel di situ ya. Kalau kita sudah tahu cara mencegahnya, kalau kita sudah tahu cara memutus penurunan itu. Itu kata Sun Tzu itu ya, di abad 5 sebelum Masehi, beliau mengatakan ini ahli perang dari Cina itu. Know yourself and you will win
all the battles gitu. Jadi yang pertama itu kita tuh harus tahu perilaku kita seperti apa, diri kita ya. Makanya dalam buku pedoman yang nanti juga teman-teman akan dapat ya sebagai resources adalah yang pertama tuh kenali dirimu ya. Tahu nggak bahwa kelompok yang paling banyak menyebabkan virus itu berada di rentang usia kalian ya, maka 20-30 atau rentang-rentang milenial itu ya. Jadi dalam klasifikasi Ibnu Sina juga ya, ada yang namanya orang sehat tapi tidak sakit gitu kan, jadi kan ada yang orang sehat itu kelompok 1 tahu gitu ya. Yang kelompok sakit tahu, ada tapi yang tidak sehat dan tidak sakit ya, namanya kalau yang sekarang itu OTG itu ya, orang tanpa gejala ya, itu ya adalah dalam rentang itu ya. Remaja-remaja dalam rentang itu segar, bugar, kelihatan tidak apa-apa, tetapi sebenarnya carrier dari virus itu yang berpotensi menyebarkan. Ini dari survei BPS tanggal 7 sampai 14 September yang lalu. Ini BPS melakukan survei mengenai perilaku masyarakat ya terhadap protokol kesehatan ya. Ini bisa kita lihat ya, bagaimana 3M ya, masker ya, menjaga jarak, menghindari kerumunan itu di masyarakat ya. Jadi masker kelihatannya ya sudah hampir semuanya ya, udah 91% ya. Ya, tetapi coba lihat yang di sini yang paling susah itu adalah menjaga jarak ya. Mencuci tangan oke 75%, menjaga jarak itu 73%. Padahal ini justru yang paling memberikan dampak terhadap penularan ya. Jadi malah yang paling tidak dipercaya atau yang dalam tradisi kita ini agak susah ya. Respondennya itu yang menerapkan atau yang patuh terhadap protokol kesehatan ya, kalau lihat dari jenis kelamin itu umumnya itu perempuan ya. Perempuan itu lebih patuh daripada laki-laki ya. Kemudian kalau lihat dari kelompok umur, orang yang lebih tua itu lebih patuh daripada orang yang lebih muda ya. Jadi kita sudah bisa lihat ya profilingnya itu, profiling yang tidak patuh itu adalah yang lebih muda dan laki-laki, begitulah kira-kira ya. Ini dari surveinya BPS ya Bapak Ibu sekalian. Alasannya tidak menerapkan protokol kesehatan 3M itu kenapa? Dan ternyata tidak ada sanksi ya. Ini tidak ada sanksi. Jadi kalau hanya himbauan aja, hanya himbauan-himbauan nasihat itu kurang efektif ya. Perlu ada sanksi ya. Oleh karena itu beberapa pemerintah daerah sekarang sudah menerapkan sanksi ya. Ada yang 100.000, ada yang 250.000, ada yang progresif, ada. Jadi tidak hanya sekedar menegur gitu kan. Mungkin pertama kali begitu, tetapi berikutnya harus membayar gitu. Kemudian juga karena tidak terlihat ya. Tidak ada kasus yang di lingkungannya, tidak ada kejadian penderita COVID di lingkungan sekitar ya, tidak ada bukti ya yang nyata gitu ya. Kita hanya dengar di TV, jadi ketika virus itu ada di kampung kita, nah baru kita nggak gitu ya. Tapi kalau hanya lihat berita-berita itu ternyata tidak. Ini nih alasan ini yang barangkali nanti sebagai bekal Bapak Ibu sekalian untuk mengenal diri kita, mengenal masyarakat kita sejauh. Dan respon terhadap orang yang terinfeksi di lingkungan sekitar itu ya langsung ya, sebagian besar itu langsung menerapkan protokol kesehatan ya. Jadi tidak ada sanksi, tidak ada bukti, itulah dari hasil survei tersebut. Kalau buktinya nyata di depan mata ya baru ya. Dan ini yang barangkali yang PR teman-teman semua ya, PR kita semua ya. Jadi dari seluruh populasi Indonesia 270 juta itu ada 17%, yaitu 12,5 dan 4,5 yang mempunyai persepsi tidak mungkin dan sangat tidak mungkin ya dia itu akan tertular COVID-19. Coba bayangkan. Tidak mungkin dan sangat tidak mungkin. Dan itu jumlahnya besar, 17%. 17% dikali 270 juta itu 45,9 juta. Itu besar itu ya. Berapa kali lipatnya Singapura itu ya. Jadi ini yang menjadi PR kita semua, bagaimana
meyakinkan mereka, menasihati mereka agar sadar ya, agar paham bahwa virus ini memang ada, bukan sebuah konspirasi. Virus ini berbahaya, tetapi kita juga bisa menyiasatinya, bagaimana supaya ini tidak menular atau tidak berkepanjangan gitu ya dalam kehidupan kita. Ini kalau lihat dari kelompok umur ini ya, yang paling tinggi ya, teman-teman sekalian. Nah, ini beda tipis lah laki dan perempuan ya. Ini penting sekali ya. Dan kalau lihat dari tingkat pendidikannya ya, yang ini semakin tinggi tingkat pendidikan itu semakin meyakini ya bahwa COVID itu berbahaya dan mudah menular. Dan sebaliknya, semakin rendah tingkat pendidikan, semakin tidak yakin gitu bahwa COVID itu berbahaya ya. Itu ya teman-teman keadaannya yang harus kita yakinkan ya. Yang kedua itu setelah kenali dirimu, kenali musuhmu ya. Kita harus tahu virus itu seperti apa, binatang apa sih. Nanti pada sesi berikutnya nanti ada Pak Profesor Wiku dari ahli epidemiologi ya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai virus ini barangkali ya bagi teman-teman. Virus ini unik ya. Uniknya apa? Berbeda dengan virus flu burung ya. Yang mana carrier-nya itu burung ya. Kalau burung ditumpas ya sudah selesai gitu kan. Flu babi ya carrier-nya babi gitu kan. Babinya ditumpas selesai. Tapi sekarang ini flu COVID ini carrier-nya manusia. Ya. Nah, ini yang susah. Masa kita sampai menumpas manusia? Dan manusia itu juga bukan manusia sembarangan, manusia yang dekat-dekat kita, ya, manusia anggota keluarga kita, teman kita, sahabat kita yang sehari-hari kita berinteraksi, teman sekantor kita, ini ya. Jadi kita harus menjaga jarak dengan teman yang atau manusia ya, yang selama ini dekat ya, yang selama ini cipika-cipiki, yang selama ini berjabat tangan, erat hangat ya. Ini yang sangat susah ya. Padahal dampaknya itu jelas ya. Jadi kalau selalu cuci tangan itu bisa menurunkan risiko penularan 65%. Kalau pakai masker kain saja bisa menurunkan lagi 55%. Kalau pakai masker bedah ya bisa menurunkan 30%, lebih efektif ya. Apalagi kalau kemudian disertai dengan jaga jarak minimal 1 meter itu sudah berkurang banyak ya. Apalagi kemudian jaraknya 1,5 meter seperti dianjurkan oleh kita sekarang bahkan 2 meter ya. Ini akan betul-betul memutus penularan ya. Ingat nggak video yang viral yang dari Jepang itu bagaimana percikan ludah itu mikroskopik kemudian ke lawan bicara diperbesar ya. Saya betul-betul itu menginspirasi saya, mengubah perilaku saya. Bagaimana mulut dan hidung kita itu ternyata menjadi senjata pemusnah massal ya ketika kita tidak lindungi dengan masker ya. Karena percikan itu bisa sampai 1 meter ya. Apalagi kemudian kalau kita bersin itu bisa sampai 2-3 meter masuk ke dalam sistem pernafasan orang. Oleh karena itu hindarilah kerumunan, ya, hindarilah ruangan yang tertutup dan harus selalu memakai masker. Ya. Itu perilaku virusnya ya, perilaku virus kita ya. Kenali medan peperanganmu. Nah, kenali medan peperanganmu. Apakah di pasar seperti apa ya, di sekolah seperti apa, di mall seperti apa, di perkantoran seperti apa ya. Hindari closed space ya atau ruangan tertutup. Hindari kemudian jarak gitu ya. Si yang kedua itu ya. Close space, kemudian close vicinity-nya, kemudian apalagi yang seperti di Korea itu adalah super spreader itu yang di Starbucks itu kan dalam 2 jam dia bisa menularkan sampai 56 ya. 56 itu karena ventilasi yang jelek ya. Jadi kita upayakan kalau mau makan ke restoran pun juga ya makannya di luar atau take away saja. Jadi kita harus tahu hal-hal ini dalam settingannya itu ini perlu dicermati protokol-protokolnya. Seluruh kantor harus mempunyai sistem ventilasi sekarang diwajibkan ya.
Kemudian layout ruangan juga sekarang harus dirubah ya. Demikian juga sistem persekolahan ya. Di kelas juga tidak boleh seperti dulu ya. Kalau yang tadinya 20 sekarang atau 15 sekarang harus sepertiganya. Kalau di PAUD kalau tadinya 30 sekarang harus 10. Jadi dirotasi kelasnya juga, layoutnya dirubah. Jadi itu ya Bapak Ibu sekalian yang oleh karena ini adalah pesan ya. Jadi what-nya itu pesan yang harus kita sosialisasikan, edukasikan kepada masyarakat itu adalah 3M ya. Memakai masker dengan benar, kemudian menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan pakai sabun. 3 itu saja, 3M ya. Ini untuk keamanan ya, untuk keamanan perlindungan diri kita ya. Ya, ini di dalam maskot kita itu ada keamanan, ada imun dan iman ya. Ini kenapa gitu ya. Jadi untuk perlindungan diri kita aman cukup ya, dengan masker ya. Masker yang efektif itu ada yang N95, ada yang masker bedah ya, ada yang 3 lapis ya. Monggo ya. Banyak sekali sekarang variasinya. Yang penting ada jaga jarak ya, dan juga cuci tangan ya sebelum dan setelah kegiatan selesai ya, dengan pakai sabun ya. Itu belum lengkap ya. Jadi kata siapa Ibnu Sina ini dokternya dokter ya, core of the core ya di abad 10 ya. Perlu menjaga imunitas dan ini kita ini sini ketenangan jiwa ya. Ibnu Sina menyampaikan bahwa kepanikan adalah separuh penyakit ya. Ketenangan adalah separuh obat dan kesabaran adalah permulaan kesembuhan. Jadi di samping yang 3M itu ya perlu kita mempunyai hati yang tenang ya, mempunyai hati yang bahagia. Caranya gimana? Ya, itu caranya adalah selalu menjaga daya tahan tubuh ya. Olahraga yang rutin ya, minum air putih yang cukup ya, tidur yang cukup ya, konsumsi makanan sehat dan berimbang ya, dan suplemen. Dan jangan lupa juga beribadah, berpikiran positif ya, bijak memilih informasi serta menjaga hubungan dengan baik. Itu keimanan atau spiritual ya. Jadi ini yang enak juga nih, iman, aman, iman, imun ya, gitu kalau kata Pak Doni ya. Jadi itu kalau mau komprehensif pelindungan menyeluruh terhadap COVID ini. Nah, masalah kita di perubahan perilaku ini, perubahan perilaku masyarakat ini adalah yang patuh dan setengah patuh. Ya. Inginnya kita mereka itu sadar ya, baik itu individu, keluarga, institusi ini sebagai sasaran kita ya. Dengan intervensi intervensi dari luar ya kita ada 4 jurus ya, insentif, ada hukuman, ada nasihat, ada dorongan ya. Ya syukur-syukur ya nanti tumbuh motivasi intrinsik dari dalam sehingga 3M itu kebutuhan ya, kepentingan dan memberikan manfaat ya. Ya itu semua. Jadi semua tim juga bergerak dengan kerangka konsep ini ya. Dan kita mengusung tagline ingat pesan ibu ya. Kenapa ingat pesan ibu? Karena namanya ibu ya, dalam agama kita mempunyai makom yang jauh lebih tinggi dari bapak ya. Nabi Muhammad juga menyampaikan ya bahwa ibu baru bapak ya. Dan budaya kita yang bukan non-Islam pun juga menjunjung tinggi hormat kepada ibu siapapun itu ya di Indonesia ini yang saya tahu selama ini ya. Mau dia udah berpangkat jenderal, mau udah kaya raya, mau udah profesor, tapi kalau ketika dinasihati ibunya pasti dia dengar. Oleh karena itu kita mengawal tagline otoritas tertinggi ibu ya. Ya. Dan perubahan perilaku di Kemdikbud atau di edukasi yaitu institusi pendidikan khususnya. Karena ini sebagian besar ya ini ada di sini ya. Jadi kita mempunyai student body 68 juta siswa ya, dan mahasiswa coba. Tambah dengan pendidiknya 4 juta, 72 juta. Dan kalau dihitung dengan keluarganya itu ada 42 juta keluarga yang mempunyai anak di sistem pendidikan kita. Kalau ambil kasarnya aja, setiap keluarga itu 3,5 ya, keluarga ya ukurannya ya.
itu sudah 100 berapa? Kalau 42 juta kali 3,5 berarti 147 juta ya. 147 juta ditambah 68 juta siswa tambah 4 juta guru itu 219 juta. Ya udah sebagian besar populasi Indonesia ada di situ. Oleh karena itu kalau kita di komunitas pendidikan benar ya sadar, maka insya Allah Indonesia semua sadar itu ya. Jadi betapa kritisnya ya tugas kita sekarang ini. Ya, intervensi perilaku ya, nasihat, dorongan ya bisa dilakukan pertama dengan pengakuan ya, memberikan hormat atau lebih diutamakan, dijadikan dia teladan atau diberi hadiah ya. Kemudian kalau yang dengan hukuman ya, hukuman memakan tidak pakai masker ya, disuruh membersihkan jalan ya, dibikin malu dia pakai rompi ya, pelanggar gitu, atau dibikin takut ya, didenda sekarang dengan uang. Jadi ini tapi kekurungan saya lihat sebelumnya. Jadi ini merupakan berbagai cara kita untuk menumbuhkan kesadaran internal di masyarakat ya. Nah, kalau lihat dari target intervensi, ya kita intervensinya individu, keluarga, komunitas, institusi, dan wilayah, kita bisa klasifikasikan ya individunya, jenis kelamin, kelompok usia, kelamin yang laki-laki, yang lebih bandel ya, kelompok usia yang muda yang lebih bandel ya, pelajar, mahasiswa, pekerja. Ya. Ini teman-teman bisa mengklasifikasikan nanti kalau terjun ke lapangan di komunitas itu ada komunitas agama, ya, ada komunitas pekerjaan, ada komunitas hobi, ada komunitas tempat, ada pemerintahan, ya, kelurahan, RW, RT, ada pengusaha, ada sosial, ada tokoh agama, tokoh masyarakat, ada tokoh bunda, tokoh ibu, ya, tokoh pendidikan, ya. Semua pada level itu yang bisa mempengaruhi masyarakat lainnya kita lakukan, kita dekati ya semua ya. Kita berikan nasihat, kita himbauan atau dorongan atau apapun ya, tergantung kreativitas teman-teman sekalian nanti di lapangan. Kita ingin merubah ya perilaku existing ini menjadi perilaku baru ya. Perilaku existing kan kalau tertutup wajahnya itu kan tidak nampak wajah sesungguhnya ya. Sepertinya tidak ramah, itu kan seperti itu ya. Berjabat tangan itu kan tidak afdol rasanya kalau hanya gitu doang menjaga jarak. Ini yang itu kita harus ubah menjadi perilaku baru ya. Pakai masker tapi tetap terkesan ramah ya. Menjaga jarak, tetap bersahabat, hangat gitu, dan cuci tangan itu memerlukan pre-existing ya kondisi ya. Jadi perlu ada pembenaran terhadap perubahan-perubahan itu ya. Perlu ada influencer harus memberikan norma-norma baru ya. Harus mudah dilaksanakan. Kalau kita inginkan masyarakat mudah mencuci tangan ya fasilitas wastafel harus ada di mana-mana. Ada insentif sosial atas kepatuhan ya. Saya lihat di beberapa daerah itu yang patuh itu oleh pemdanya dikasih uang. Itu bagus ya. Dan tidak boleh mengeluh lah ya. Kesulitan bernapas itu bukan berarti kekurangan oksigen ya. Itu nanti juga terbiasa ya. Ini hanya baru aja ya. Jadi bagi kami ini adalah masalah kebiasaan. Kita mengubah kebiasaan ya dan kebudayaan. Contoh dalam cuci tangan ya. Awal-awal kita ajarkan bagaimana cuci tangan yang baik dan benar 20 menit atau 20 detik ya. Dengan menggosok punggung tangan dan sampai ke jari-jarinya ya. Kemudian terus dibiasakan ya. Tentu dimudahkan alat-alatnya, fasilitasnya ada, di sekolah ada, di rumah juga ada ya. Kemudian dilatih konsisten. Jadi kalau tidak ditegur, ayo lakukan lagi ya. Ini lama-lama akan menjadi kebiasaan ya. Bahkan kalau orang psikolog katanya kan cukup kalau merubah kebiasaan manusia itu 21 hari kita lakukan konsisten, maka hari kedua kita bisa mempunyai kebiasaan baru. Ya. Jadi lakukan itu semua terus ya, dan sampai ya menjadi karakter dan menjadi budaya. Barangkali ya budaya hidup bersih dan sehat yang paling terkenal di dunia seperti budaya hidup orang Jepang ya. Di mana-mana dia ya menjadi contoh ya.
Nonton bola pun juga terakhir dia nggak pulangnya ya dengan memungut dulu sampah-sampahnya. Kita lihat sendiri ya waktu Asian Games di Jakarta ini. Mereka memungut puntung rokok ya dari rokok-rokok para perokok orang pribumi, coba bayangkan. Malu kita ya. Tapi mereka itu sudah jadi budaya, jadi tanpa beban ya untuk membersihkan itu. Kita ingin seperti itu nanti ya. Budaya ya, perubahan budaya. Nah, teman-teman ini mempunyai mission yang luar biasa strategisnya, ya, mengedukasi masyarakat untuk merubah perilakunya. Ya. Tujuannya itu sudah sangat jelas, ya, meningkatkan jumlah individu, keluarga, institusi, dan komunitas yang patuh terhadap protokol kesehatan, terutama 3M. 3M saja dulu ya. Tadi ada MM lainnya, ya, iman atau imun, monggo silakan. Tapi yang paling utama perlindungan diri adalah 3M, karena juga melindungi diri dan melindungi orang lain. Indikator capaiannya, nanti ada persentase peningkatan orang yang berubah perilakunya, yang belum patuh menjadi lebih patuh. Nanti BPS akan melakukan survei. Nah, kemarin sudah lakukan survei yang kedua itu ya, September. Sebelumnya April BPS juga melakukan. Nanti Oktober BPS akan melakukan lagi. Jadi backstopping kita, hasilnya itu, dampaknya itu akan dicek oleh BPS ya. Jangan khawatir ya. Kemudian juga penurunan angka kasus aktif ya, penurunan COVID di daerah sasaran. Nanti Satgas mempunyai juga aplikasi itu untuk monitoring itu ya. Kemudian penurunan status zonasi risiko penularan di daerah sasaran ya, dari COVID itu ya, bisa dilihat di covidgo.id. Dan yang paling penting adalah mahasiswa itu mampu mengidentifikasi yang ada di lingkungannya akibat wabah COVID. Jadi bukan hanya aspek kesehatan ya, tetapi berdasarkan pemetaan masalah ya, masalah ekonomi, masalah sosial, banyak itu di masyarakat ya yang terjadi. Ya. Kemudian lihat perkembangan secara berkala setelah diintervensi oleh kegiatan mahasiswa. Best practice yang sudah ditunjukkan oleh teman-teman di KKN tematik itu saya luar biasa itu ya. Saya membaca dan juga melihat videonya. Itu luar biasa ya, di teman-teman di Rekon juga ya, teman-teman di mana lagi, kampus mengajar ya, banyak best practice yang saya kira sangat bagus ya untuk memecahkan masalah di masyarakat. Nah, sasaran kita ya, di 10 provinsi itu ada 53 kabupaten kota ya. Tapi karena ada di perubahan perilaku ini bidangnya ada 3 tim ya. Oleh karena itu edukasi dapat penugasan di 15 kabupaten kota dalam uji coba tahap pertama ini ya. Ini adalah uji coba teman-teman sekalian, itu harus kita jamin supaya bisa berhasil nih sehingga bisa ekspansi ke kabupaten lainnya. Ini adalah kabupaten-kabupatennya ya. Jakarta di Jakarta Timur, di Makassar, di Sidoarjo, di Depok, Kota Bekasi, Banjarmasin, Gresik, Palembang, Denpasar, Kota Malang, Kota Bogor, Kudus, Buleleng, Kota Surakarta dan Maros ya. 15 ini saja ya. 15 ini dutanya itu 75 duta atau mahasiswa per kabupaten kota, bagi dalam 15 tim ya, 5 mahasiswa per tim ya. Ya. Setiap tim itu akan mengedukasi masyarakat di 1 atau 2 kelurahan ya. Tergantung kemampuan dari tim efektivitasnya. Bahkan kalau lebih juga boleh ya. Lebih banyak lebih bagus tentu saja. Kelurahan yang mana ya itu nanti harus konsultasi dengan Satgas di daerah. Strateginya sesuai dengan kondisi setempat dan kreativitas mahasiswa ya, diserahkan. Kita menyampaikan pesan 3M itu ya kepada masyarakat bagaimana caranya. Monitoring nanti akan dilakukan melalui logbook online Rekon ya. Rekon sejak April sudah melakukan itu ya. Dan itu saya kira bagus ya untuk memahami dan juga mengikuti perkembangannya di Rekon. Kemudian juga monitoring perubahan perilaku juga dilakukan online berbasis aplikasi monitoring perilaku Satgas COVID. Itu juga ada. Dan itu aplikasi itu sudah digunakan oleh TNI seluruh Indonesia, oleh polisi seluruh Indonesia ya, monitoring perubahan perilaku ya. Jadi teman-teman tuh bisa memoto ya, memakan di pasar ya. Ambil aja satu angle tertentu, itu di foto jetrek ya, memakan keadaan pasar Jaya jam 9. Besok dipoto lagi di situ lagi. Besok sehingga bisa kelihatan dari foto aja sudah bisa kelihatan ada perubahan perilaku di segmen itu. Nanti itu setiap bulan itu siklusnya itu 20 hari turun ke lapangan ya, kemudian 10 hari analisis data, 20 hari turun lagi. Kayak gitu ya. Jadi kita
menyempurnakan strategi ini sambil berjalan. Nah, survei perabuan perilaku nanti akan dilakukan oleh BPS. Ya. Nanti teman-teman juga akan mendapatkan e-sertifikat dari Birmawa yang untuk konversi kredit akademik. Ya. LL Dikti, teman-teman, mengkoordinasikan kegiatan ini di wilayah pembinaannya masing-masing. Itu ringkasnya ya. Nah, di Satgas ini kan di pusat baru terbentuk ya. Kemudian Mendagri sudah mengirim surat ke seluruh gubernur ya dan bupati untuk membentuk Satgas di daerah. Satgas provinsi, ada Satgas kabupaten kota, ada Satgas kecamatan, Satgas di desa, Satgas di dusun, di RW, bahkan sampai ke RT ya. Jadi bukan hanya militer dan polisi yang bergerak, tapi juga Satpol PP ya, dan juga kita akademisi seluruh masyarakat. Pada saat itu tidak seluruh daerah sudah membentuk ya, dan itu juga barangkali teman-teman bisa menstimulasinya ya. Di daerah itu diharapkan segera terbentuk mengikuti instruksi dari Kemdagri itu. Ya. Sehingga semua bergerak ya, triple helix itu akan terjadi ya, kelompok perubahan itu, kolaborasi pentahelix ya, pemerintah daerah ya, masyarakat, akademisi ya, mahasiswa ya, bisnis, media, itu yang kita harapkan ya teman-teman sekalian ya. Itu saya kira sebagai pengantar ya untuk diskusi selanjutnya. Ini akan saya tutup dengan ingat saling tetap pakai masker, cuci tangan. Kita semua harus kompak, harus tetap semangat untuk memutus mata rantai COVID-19. Hindarilah kerumunan dan selalu menjaga jarak. Kita harus membiasakan gaya hidup yang baru, disiplin dan komitmen, agar kita bisa beraktivitas kembali dengan normal. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.